Oke guys, oke aja. Turun, syuting, introduce. Ngomong Rek, Rek. Oke guys, sajane aku pengen ngomong tapi mbo. Belajar dari Arga Vlog. Nek sampeyan ngerti aja ndelok nang YouTube Bisa ku. turun. Turun apa turun. Sekarang amati dulu apa yang menurut kalian menarik. Silakan turun, amati. Lemah. Ya. Itu batu, Pak. Itu batu, betul. Jangan. Ono lawange, Pak. Hah? Ono lawange. Ya. Sebenarnya itu Rekam. Pertanyaannya menarik. Pak, tunda, Pak. Satu nih. Kok nggak rekam masih? Kok nggak rekam Bapak Wabi? Oh, batunya. Ini sebenarnya itu Saya opening dulu ya. Oke. Halo sahabat Arka, jumpa lagi. Kali ini kita bersama PMI. Ya, Persatuan Mahasiswa pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Siapa ketuanya? enggak ada, Pak. Tahu deh ketuanya. Oke, ini teman-teman kita lagi acara ngevlog bareng dengan teman-teman mahasiswa, semua nge-live meliput tentang situs Patahan. Oke, apa yang mau ditanyain? Ayo, Cici mau sama. Sambil syuting sana saya teriak-teriak. Ya. Mau tanya ya Pak, ini sebenarnya itu kan sebuah situs ya, Ya. situs yang cukup besar saya rasa. Hmm. Nah, ini mau tanya, apakah Ini ini mendekat banyak. sebuah situs, Mbak mendekat ini apakah? situs apa peribadatan atau seperti apa? Ya, ini situs Patahan ini kita kaitkan dengan prasasti Patahan. Ya, dalam prasasti Patahan garis besarnya adalah adanya bangunan untuk Sang Hyang Patahunan. Kemungkinan bangunan suci. Nah, apakah ini pertama apakah Hindu, Buddha, atau Karsian? Karena waktu itu pada masa Airlangga dikenal ada 3 aliran agama yang cukup besar. Buddha, Hindu, dan Karsian. Nah, yang di Patahunan ini kita duga bisa saja Buddha, Hindu, ataupun Karsian ya. Tapi kalau dari bangunan yang selatan itu ada indikasi adanya stupa atau bangunan yang melingkar begitu, karena indikasi melingkar sehingga membentuk stupa. Tapi lagi kita cari tahu. Kalau memang itu stupa, maka ini bersifat Buddhis atau Buddha. Dan ini memang kaitannya dengan bangunan suci, semacam kayak petapan atau padepokan atau perguruan untuk agama tertentu, begitu ya. Pondok lah kalau Islam. Pondok lah kalau istilahnya teman-teman sini ya saat ini. Gitu. Ada lagi? Iku malu pertanyaanmu. Iku malu sebut lu. Sopo sing iku malu jarimu gak ono lawange. Gak ada lawangnya, Pak. Gak ada lawangnya. Ya, gak ada pintunya, Oke. Pak bisa. Ini juga awalnya kan ketutup ya. Ini menjadi saya pikir itu ada pintu masuk karena kita sudah menemukan pilar ya 2019 ini kanan kiri ini utara selatan ini kita menemukan ini. Saya pikir itu masih ketutup runtuhan. Saya pikir ada ruang ini di dalam. Begitu dibuka ketemu dinding lagi begitu kan. Saya juga bingung kok nggak ada pintunya begitu ya. Nah, sehingga kemudian terus kita membuka atas, kita menemukan pelataran pada bagian atas. Apakah ini kemudian altar begitu? Kita nyari tangga naik begitu kita juga belum menemukan. Ya, sehingga memang bangunan ini seperti altar, tidak ada ruang di bawah seperti candi-candi biasanya. Nah, sehingga ini Lamongan punya satu candi dalam tanda kutip itu aneh dan unik lagi, kan begitu ya. Ini kalau memang ini benar berkaitan dengan prasasti Patahan, berarti ini dari abad ke-11. Sekarang abad berapa? 21. Berarti 1000 tahun yang lalu ini loh.
masih kokoh. Terbuat dari batu putih atau batu kumbung ya, batu kapur. Nah sekarang memang kondisinya dia sudah mengalami pelapukan karena 1000 tahun loh, jembatan aja 1 tahun udah ambruk ada gitu ya. Ini 1000 tahun yang lalu, sehingga kenapa kita beri atap supaya mengurangi proses pelapukan Gimana dari nih batu kuat? putih. Ayo sini Iya mamanya sambil sini, jalan, sini. Mbak, nggak apa-apa. Mamanya sini. Ayo maju. Ayo maju. Belum bersuara. Oh boleh boleh. Mamanya sini, ayo maju. Turun nggak apa-apa, Mbak? Iya. Boleh. Tanya apa lagi? Mas siapa? Oh iya, nama, terus Nama. asal. Ya. Mas Abiu, Unisda, Lamongan. Mas Abiu. Penemuan awal penemuan dan awal mula ceritanya bagaimana? Oke. Bangunan ini dulu gundukan tanah ya. Nah, gundukan tanah, terus masyarakat sudah tahu ini. Saya pengen madano rupo. Candi. Ada nih. Waktu itu masyarakat sekitar sini tidak tahu harus melapor kemana dan tidak tahu harus berbuat apa begitu ya. Hingga pada tahun 2013 ada komunitas sejarah begitu yang mendengar tentang keberadaan candi ini. Dulu dinamakan ini gua begitu ya, karena ada terowongan kecil begitu ya dengan batu-batu putih. Terus 2013 komunitas sejarah budaya melaporkan kepada BPCB Jawa Timur, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang dulu namanya masih BP3 ya. Nah, terus kemudian kita meninjau dan melakukan ekskavasi di tempat ini. Dan kita menemukan indikasi batu-batu kotak putih begitu ya. Nah, kemudian kita sudah sebelah selatan yang kita gali. Nah, kita kemudian mengetahui adanya potensi bangunan di sini. Dan kemudian baru tahun 2018, 2019, dan 2020 ini BPCB bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan secara kontinu terus mengadakan ekskavasi di lokasi ini. Tujuannya apa sih dilakukan ekskavasi? Pertama, tadinya gundukan ini kita bongkar, ya kan? Terus kemudian kita cari bentuknya, luasannya. Terus ada kita menemukan lagi bangunan lain 2019 itu juga gundukan, hanya gundukan. Oke, terus kemudian ini kita tahu level tanahnya ini di bawah ini kurang lebih setengah meter dari tanah asli. Dan ternyata ini memiliki pagar keliling. Ada pintu gerbang di sebelah barat. Ya. Sudah kita gali tahun 2019. Itu pintu gerbang tapi sudah runtuh. Nah, terus ada pagar keliling. Yang kita duga luasnya 72 kali 71, tapi kita belum kerjakan karena kita fokus tahun ini fokus di bangunan utama dan bangunan sisi selatan. Gitu. Ayo, siapa lagi? Coba dong, namanya dong. Ini ada juga teman-teman Bapak Ibu dari komunitas literasi Al-Amin Lamongan. Literasi Al-Amin Lamongan. Ayo silakan gabung. Langsung gabung aja gitu Pak ya. Oke. Ya, siapa lagi? Oke. Siapa dari mana? Bilfat. Oh, pengurus komisaris Bilfat. Oke. Universitas Bilfat. Sembarang. Takut sana nih. Oke. Bangunan suci ini Kita telepon YouTube mau didelok wong takak yo wis karep. untuk Sanghyang Batara Sanghyang Patahunan. Nah, ini yang kita menarik. Siapakah Sanghyang Patahunan itu? Begitu ya. Yuin. Karena, ketika di Prasasti Teret, Erlangga diserang keratonnya oleh raja perempuan dari Tulungagung, kita duga sekarang Wengker gitu ya. Kalah dan dia melarikan ke sini, minta perlindungan ke sini, berarti ke Patakan ya. Di Patakan sendiri disebutkan dalam prasasti Patakan ada Batara Sanghyang Patahunan. Sepertinya merupakan tokoh tokoh agama, pemuka agama yang sangat berpengaruh waktu itu. Nah, istilah Patahunan sendiri juga sudah ada di tanah Sunda, gitu ya. Kita nggak tahu itu siapa, apakah ada interpretasi, mungkinkah itu nggak ada, begitu ya.
Barada, Patih Barada. Oke, boleh saja. Sampai terus interpretasi nanti mengalir. Sang Yang Widi juga itu. Oh, beda. Beda. Rasa gimana? Ini ada lagi. Ini cewek, perempuan, wanita. Mbak. Enjoy today. Oke. Nanya apa? Ayo teori hidrolin. Oke. Batu ini terbuat dari apa? Siapa yang anak Serah batu kapur, tak mana? Oke. Kapur terbuat dari Ini apa? terlihat Apa? kemelesakan nggak nih? Nih, bangunannya melesak nih. Ayo, kira-kira kenapa? Ayo dilihat tanahnya, Dilihat dilihat diraba. bangunannya. Rasakan. Kira-kira melesak kenapa dan bagaimana caranya supaya ini memperbaiki bangunan itu kalau ini mau dibuka? Ayo. Nggih, mlesek. Tapi sing ketok. Gak tau kuliah. Bolong iku. Durung. Oke, ada Durung. pertanyaan. Di sini oke. Baru pertama kali ono model ngene gitu gini. Oke, pertanyaan bagus. Ini ada Indikasinya urung lihat ada berarti. Teman-teman bisa lihat ini tumpukan-tumpukan. Terus kemudian ada semacam takian. Tapi yang menarik di sini dia ada yang beberapa bagian itu diikat oleh pate atau pasak. Gitu. Jadi antara batu sama batu dibolong gitu, terus kemudian dimasukkan pasak atau pasak itu dari batu juga. Sebelah kalau bagian sini nggak kelihatan, sebelah atas. Ya. Ya, kalau di sini bisa lihat itu tatanannya batu-batu putih saling rekat ya. Kalau di bata itu ada teknik bata gosok sama spesi. Kalau ini enggak, hanya ditumbuk saja terus kemudian dikunci. Pakai kuncian itu sendiri, ada bentuk kayak puzzle gitu ya. Terus dengan diikat lagi dengan takian. Pasak. Berarti bukan gosok, Mas. Bukan teknik Bukan. gosok ya. Bukan. Oh. Sementara pinjerpin ditemukan. Ya. Apa? Ada lagi? Saya tahu. Ibu, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan. Cek lah gerong mana ya? Tulisan apa? Kenapa, Rek? Itu bapakku. Iya. Mas Faisal, ada yang ditanyakan? Hukum karma. Apa yang tertarik dari jurusan hukum? Hukum adat. Ada pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Jurusan PAI, Pak. Oh iya. Bah? Gimana? Pindah agama. Bukan bahwasannya ada 3 agama. Ya. Saya lupa itu masih sama apa saja. Ya. Berarti apakah ketika saya punya pemikiran kalau di candi ini atau di daerah ini sebenarnya sudah menjadi percontohan pluralisme di Lamongan? Sudah sejak dulu atau 1 milenium katanya tadi. Betul. Ternyata di daerah Lamongan ini ada 3 agama besar ya waktu itu pada abad 11, Buddha, Hindu, dan Kristen. Kita baru menemukan indikasi kira-kira Buddha. Lalu di mana Hindunya? Di mana Kristennya? Berarti di daerah sini masih ada potensi adanya semacam seperti ini. Cuma belum ketemu aja, ya kan? Yang baru kita rawat sekarang kita fokus dulu nih prioritas yang kita temukan sampai selesai. Dari sini nanti kita bergerak nyari. Bila ini kawasan Lamongan Selatan itu merupakan kalau bisa dibilang basisnya Erlangga dan terdiri dari itu, berarti ada padepokan-padepokan lain gitu Pak Udin di sini. Ya, yang perlu kita cari tahu karena beberapa banyak prestasi di masa Erlangga yang dari Ngimbang sampai Mantuk sebar. Itu yang nanti akan kita explore lagi Lamongan Selatan. Begitu. Ya? Masih, ya. Tapi seperti yang di Pamotan itu kita temukan pemukiman pada abad ke-15 ya. Apakah Pamotan itu kaitannya dengan Bre Pamotan pada masa Majapahit? Begitu ya. Berarti dari ada kesinambungan sejarah dari Erlangga sampai pada masa Majapahit di Lamongan Selatan ini. Jadi nggak terputus begitu ya sejarah itu. Nah, tinggal kita memilah-milahnya, timelinenya yang mana. Yang ini Erlangga, yang ini masa mungkin ada Singosari kah gitu ya. Terus kemudian masa Majapahit, nanti yang kita perlu eksplor lagi di Lamongan. Gitu ya. Ada lagi?
Jalan ke selatan. Oke, jalan ke selatan kita lihat candi yang di selatan. Jalan-jalan. Adit, ayo kita jalan-jalan. Auditor. Ini ketika runtuh ya. Ketika runtuh kita ngangkat runtuhan, terus kemudian kita susun batu-batunya berdasarkan kotak-kotak. Nah, ini ada kotak A6 dari tahun 2019. Kotak A5 penggalian 2019, 2019. Penemu, oke. Ini 2003. Kotak 2018. Ya. Ini semua batu-batu yang dari kotak A3. Nah, nanti kalau misalnya untuk penafsiran kita bisa lagi ada komponen-komponen apa yang waktu itu dipindahkan. Semua kenapa kok ditata seperti itu supaya kamu jangan foto nanti kamu bongkaran yang kita angkat apa? Dan berunda. Kailo. Oh. Patung wis nang ngarep lho biasane, patung selamat datang. Rombong. Dan Pamdal. Langsung. Ini bisa berdiri di sini. Dilihat. Ini ada struktur. Kemudian buka ya. Terus ini ada tulisannya. Masih dalam proses pengerjaan. Iya. Yang kita duga sementara ini adalah stupa. Apakah stupa? Kemudian Apa kayak Borobudur? ada tangga naiknya, kita bisa lihat. Tangga. Ini. Oh iya. Tangga naiknya kita kelihatan sini ya. Nah, sampai ada mungkin ada selantar di sini tempat sembahyang. Oke. Di sini juga sama tapi sayangnya komponennya sudah runtuh. Yang sisi selatan. Yang ini yang di utara. Oke. Ini 7 meter ya. Dari 7 meter. Persegi mas. Aku 7 meter. Luas. 17 meter. Persegi. Persegi, persegi 4. Simetris. Terus ini lagi dibersihkan, sebagian besar hancur. Nah ini yang kemarin sih, ini bagus nih Pak Udin tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya, tapi kena panas hujan akhirnya pada retak begitu. Sehingga memang ini habis kita gali kita akan latapi supaya tidak rusak. Nah ini makanya di kita di BPCB juga ada teknik sipil. Kalau lagi pemugaran gini, mereka melakukan kajian bagaimana cara memperbaiki konstruksi dari bangunan. Ya. Terus kemudian apakah nanti dibongkar total, apa konsolidasi, dia disisipkan beton begitu, besar beton di dalamnya. Terus ada arsitek, bagaimana ini merekonstruksi bentuk bangunan pada masa lalu. Di rekonstruksinya dulu kita awali dengan digital dulu di atas di komputer. Ya, dengan data-data yang ada, bukan rekayasa, bukan IndiHome. Gitu ya. Anak indie. Jadi memang Indie. kalau misalnya tidak bisa dipugar karena datanya hilang seperti bangunan utama datanya hilang, ya sudah. Kita nggak merekayasa terlalu. Nggak menghayal. Tidak menghayal. Kalau menghayal boleh di atas kertas, gitu ya, tapi tidak langsung. Tukang halu berteriak-teriak. Ya, oke. Terus lihat di sini. Geser ke belakang. Ayo. Kenapa kita ada benang-benang putih seperti ini? Ini adalah cara kita mendokumentasikan. Kalau milimeter tahu ya? Milimeter blok itu kita terapkan di sini. Sehingga koordinat-koordinat lokasi ini kita bagi dalam kuadran-kuadran kotak-kotak begitu ya. Ya, nanti diberguna bagi mengetahui posisi, kemudian untuk penggambaran juga seperti itu. Wes ra iso iki nyekel ya. Oke, ayo. Coba belakang. Ayo adik-adik ayo. Ini mahasiswa Lamongan kok lemes semua. Nah, kita lihat, bayangkan waktu Borobudur ketemu pun tidak bagus. Ya. Waktu Borobudur ketemu itu ya hancur gitu. Nah,
seperti itu Pak, patahan ini. Waktu diketemukan memang hancur dan nanti kita pelan-pelan akan memperbaiki. Dan tidak hanya arkeologi saja, banyak disiplin ilmu lain. Yang di situ ada arsitek, teknik sipil, terus kemudian ada apa namanya? Komputer begitu ya. Apa sih ahli apa? Informatika. Ya, mengolah gitu, baik GIS maupun 3D. Itu untuk rekonstruksi semacam itu. Kita 3D juga untuk mendokumentasikan ini pakai prinsip-prinsip ilmu komputer kok. Ya. Yes. Ini nanti kita bikin 3D-nya. Masih tidak ada kemungkinan ini tempat arca. Enggak, ini profil ya. Profil tank. Profil tank. Terus ini nanti ekskavasi baru hanya menampilkan saja apa adanya. Lihat adanya kerusakan konstruksi karena dari 1000 tahun yang lalu ya. Oke, nanti akan untuk pemugaran akan kita lakukan kajian, begitu. Nah, di situ banyak disiplin ilmu yang masuk di situ. Kita juga kolaborasi dengan geologi tentang lahan, begitu banyak sekali. Jadi tidak hanya arkeologi sejarah saja. Nah, ini terlihat bagaimana proses pelapukan ya dari bahannya. Jadi kalau bahannya ini kita pakai lagi untuk memugar, percuma karena bahan materialnya sendiri sudah lapuk. Jadi cenderung kita akan nanti gunakan baru begitu ya, sehingga yang belum mengalami proses pelapukan material. Cuma bentuknya kita tiru dan material baru kita tandai. Oke, itu silakan explore dulu, nanti kita kumpul lagi di sana untuk berdiskusi lebih jauh tentang sejarah dengan apa. Silakan dieksplor, silakan ngevlog. Saya gak iso ngomong, intinya iki candi. Aku enak gini. Sambil mengumpulkan pertanyaan, nanti kita berkumpul di sana tadi tempat awal, kemudian kita diskusi lagi. Oke, sambil ngopi. Siap. Foto sih lo. Nah, foto-foto silakan. Ini adalah pohon pisang peninggalan. Kalau perlu teman-teman tahu bahwa pohon pisang ini telah hidup 1000 tahun yang lalu. Kau sih lah, kau uwo dah. Kau uwo dah. Jadi kita bisa melihat dari tekstur bentuknya. Teman-teman sih bisa lihat. Kita lihat tunggak ini. Kita lihat tunggak. Tunggak ini filosofinya adalah mengakar ke bawah dan mengikat. Iya. Apakah penonton bisa melihat sebuah penampakan? Cidori. Aku ini kena panas stres ini ya. Ini robot panas pisang. Ya, terima kasih sudah menonton. Dadah. Wis sak karepmu mau arani apa? Pokoke tak sedono bangunan candi wis. Aku gak iso ngomong. Bingung. Kate ngomong apa? Orang dilurukan iki.